Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan selamat liburan ya, karena sekarang lagi musim liburan. Jangan lupa diatur keuangan teman-teman, jangan dihabis semua, oke? Nah, kali ini saya akan membahas seputar pinjaman online ya, serba-serbi pinjaman online. Nah, penasaran? Jangan di skip video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi semua tentang pinjaman online. Mana tahu kan ada teman-teman yang belum paham apa itu pinjaman online, bagaimana cara pengajuannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan banyak lagi. Nah, silakan teman-teman dengar dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Nah guys, kali ini saya akan memberikan beberapa informasi ya tentang serba-serbi pinjaman online. Nah, kali ini sengaja saya kasih backgroundnya pemandangan agar kita rileks dalam menerima sebuah informasi ya, yang setidaknya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang memerlukan. Nah, mungkin teman-teman sudah lihat di video-video saya sebelumnya yang saya bahas tentang pinjaman online, karena banyak yang bertanya ke saya ya tentang apa sih Kak pinjaman online itu. Nah, bagaimana cara pengajuannya, apa sih kelebihannya, dan apa aja sih resikonya, dan apa kekurangannya. Nah, di sini saya akan membantu menjawab semua pertanyaan teman-teman, setidaknya yang secara garis besar ya yang saya tahu dan yang pernah saya alami. Nah, sebelumnya teman-teman silakan didengar video ini dari awal sampai akhir ya, agar teman-teman paham apa yang akan saya jelaskan di sini. Dalam video ini nanti saya akan menjelaskan semua serba-serbi tentang pinjaman online ya, untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali ingin mencoba melakukan pinjaman online, atau bagi teman-teman yang sudah pernah melakukan pinjaman online. Nah, bagi pemula ataupun yang memang tidak tahu sama sekali tentang pinjaman online, mungkin masih bingung ya bagaimana cara pengajuannya dan apa itu sebenarnya pinjaman online. Nah, sebenarnya pinjaman online itu adalah sama dengan kita melakukan pinjaman di bank konvensional biasanya. Namun bedanya untuk pinjaman online ini kita melakukan pinjaman melalui ponsel atau handphone teman-teman. Artinya melakukannya secara online ya. Jadi kita tidak harus ke kantor cabangnya untuk mengajukan pinjaman. Cukup melalui online saja, yaitu melalui handphone. Kemudian kita download aplikasinya, kemudian kita melakukan isi data dan mengajukan pinjaman. Itulah yang namanya pinjaman online. Semua dilakukan secara online dan hanya menggunakan ponsel atau handphone teman-teman. Nah, untuk pinjaman online ini sendiri ada dua ya. Pertama ada pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Bedanya apa sih Kak? Nah, bedanya ini ya, pinjaman online legal ini mereka perusahaannya itu sudah terdaftar di OJK dan sudah diawasi OJK. Jadi ketika kita melakukan pinjaman di legal ini, semua dokumen atau data-data yang kita upload aman dan terlindungi oleh perusahaan karena mereka sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, dari segi bunganya untuk pinjaman online legal ini mereka tidak memberikan bunga yang lebih tinggi karena mereka mengacu ke peraturan yang OJK ya. Jadi mereka hanya bunganya sangat rendah, kemudian tenornya juga panjang, dan jumlah pinjamannya juga disesuaikan dengan kemampuan kita. Ada pinjaman online legal yang memberikan pinjamannya dengan limit besar dan ada juga dengan limit yang kecil, tetapi bunganya tetap rendah. Jadi mereka memberikan bunga sesuai dengan peraturan di OJK. Sementara untuk yang pinjaman online ilegal, mereka namanya ilegal ya, pasti mereka tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dan bedanya lagi, untuk pemberian bunganya untuk pinjaman ilegal ini sangat tinggi, bisa sampai 30% ya dari kita pinjam. Kemudian untuk tenor waktunya, biasanya pinjaman online ilegal ini memberikan waktu yang sangat singkat, ada yang 7 hari, ada yang 2 minggu, nggak pernah memberikan yang sampai dengan
dengan 1 bulan, dan mereka memotong terlalu banyak, misalkan administrasi, bunga, itu mereka memberikan tidak secara transparansi. Nah, untuk pinjaman online ilegal ini sebenarnya gampang banget untuk diajukan, karena namanya ilegal mereka pasti mencari nasabah. Biasanya jarang yang gagal atau yang ditolak ketika kita melakukan pinjaman online di ilegal. Nah, itulah perbedaan dari pinjaman online legal dengan ilegal. Kemudian nanti setelah kita tahu apa itu pinjaman online legal dan ilegal, nah selanjutnya hal yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan beberapa bahan untuk proses pengajuannya. Biasanya ketika kita melakukan pinjaman online, mereka hanya meminta dokumen, biasanya ya itu eKTP, kemudian nomor handphone yang aktif, nomor rekening, kemudian nomor kontak darurat seperti KK, NPWP, slip gaji, itu biasanya opsional. Pastikan ketika teman-teman mengajukan pinjaman online, teman-teman menggunakan eKTP asli, karena nanti ketika kita mendaftar di aplikasinya, mereka akan meminta kita memfotokan eKTP kita yang asli. Pastikan ketika mengambil gambar dari aplikasinya, gambarnya jelas, tidak buram, dan bisa terbaca, karena setiap aplikasi pinjaman online ini mereka sudah memiliki beberapa sistem otomatis, karena ketika kita memfotokan eKTP kita nanti akan terscan otomatis dan data kita akan muncul seperti data-data yang ada di KTP kita. Nah, kemudian untuk nomor ponsel, kita gunakan nomor ponsel yang aktif, karena ketika kita mendaftar mereka meminta nomor ponsel kita yang aktif dan email. Tapi kebanyakan pinjaman online ini meminta nomor kontak yang maksudnya nomor ponsel yang aktif, karena nanti kode OTP-nya akan dikirim melalui SMS atau WA ke nomor yang sudah kita daftar tadi, dan bisa kita melanjutkan ke tahap berikutnya. Itulah kenapa penting ya menggunakan nomor ponsel yang aktif. Nah, kemudian yang ketiga yang diperlukan adalah nomor kontak darurat. Nah, nomor kontak darurat ini juga sangat penting ya untuk dalam proses pengajuan pinjaman online ini, karena dimanapun nggak harus pinjaman online, pinjaman di bank konvensional pun mereka pasti meminta nomor kontak darurat yang bisa dihubungi. Biasanya jika kita tidak bisa dihubungi, maka mereka menghubungi nomor kontak darurat yang sudah kita cantumkan. Itulah kenapa penting nomor kontak darurat yang kita berikan itu harus aktif dan bisa dihubungi. Jangan sampai teman-teman memberikan nomor kontak darurat yang mati atau yang tidak bisa dihubungi sama sekali. Nah, kemudian yang kita perlu persiapkan adalah nomor rekening, karena nomor rekening ini juga penting ya. Ketika kita melakukan pengajuan dan pengajuan kita itu diterima, maka dana itu akan otomatis masuk langsung ke rekening teman-teman. Dan juga yang paling penting ini nomor rekeningnya harus benar, dan nomor rekeningnya juga atas nama kita sendiri, nama kita sebagai si peminjam, karena pihak perusahaan pinjaman online ini tidak akan memberikan pinjaman ke kita jika nomor rekening kita itu berbeda dengan nama kita sebagai si peminjam ya. Jadi untuk nomor rekening ini sangat penting. Nah, kemudian untuk data-data lainnya yaitu data pekerjaan biasanya yang diminta ya. Jadi mereka ingin mengetahui kita bekerja di mana, berapa gaji kita, tanggal berapa kita menerima gajian, dan di mana alamat kita bekerja. Nah, itu penting karena dari data pekerjaan ini mereka bisa memverifikasi data kita apakah kita ini layak untuk diberi pinjaman atau tidak. Jika kita tidak bekerja, maka mereka akan ragu memberikan pinjaman ke kita karena mereka beranggapan bahwa kita ini tidak mampu untuk membayar pinjaman kita. Tetapi ketika kita mengisi data pekerjaan dengan pekerjaan kita saat ini, apakah wira swasta, apakah PNS, apakah bekerja di BUMN, nanti di aplikasi itu ada beberapa pekerjaan bisa kita pilih ya. Nah, di situ kita akan mengisi gaji yang kita dapat per bulan. Misalnya teman-teman ada gaji 3 juta, 8 juta, 10 juta, pokoknya teman-teman mengisi data gaji, maka pihak perusahaan akan melihat bahwa kita mampu untuk membayar pinjaman, dan ini merupakan salah satu presentase terbesar agar pengajuan kita di ACC oleh pihak perusahaan pinjaman online.
Nah, yang selanjutnya yang biasanya yang akan diminta oleh pinjaman online adalah foto selfie ya, foto selfie dengan eKTP. Fungsinya ini mereka melihat apakah di KTP kita itu benar kita atau tidak. Kadang kan ada juga orang nih menggunakan KTP orang lain tetapi kita menggunakan eKTP orang lain. Jadi nampak ya ketika kita mengambil foto selfie, mereka bisa mengecek apakah benar kita yang mengajukan apakah atau kita menggunakan eKTP orang lain. Nah, poin-poin yang saya sebutkan tadi itu merupakan beberapa persentase besar agar pinjaman teman-teman bisa di ACC oleh pihak perusahaan online ya. Jadi pastikan teman-teman sudah mempersiapkan terlebih dahulu beberapa dokumen yang diminta agar pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC tanpa ditolak. Nah, kemudian yang kita pikirkan adalah keuntungan dari pinjaman online ini apa? Nah, pertama pastinya kita menghemat waktu untuk melakukan pinjaman karena kita nggak perlu lagi datang ke kantor pusat ataupun kantor cabang atau mengantri untuk mengajukan pinjaman online ini. Kita cukup dari rumah aja menggunakan ponsel, kemudian kita tinggal download aplikasinya di Play Store dan juga di App Store. Nah, kita bisa mengajukannya hanya dari rumah saja tanpa perlu mengantri. Ketika kita lagi butuhnya dana dalam keadaan darurat, kita bisa mengajukan melalui pinjaman online ini karena tidak perlu kita mengantri ke bank yang bisa membutuhkan waktu yang kurang lebih 1 mingguan atau sampai berbulan-bulan. Nah ya biasanya, tetapi biasanya bank konvensional ini setidaknya kurang lebih 1 mingguan kita diberi pinjaman tergantung verifikasi dari data-data kita. Sementara ketika kita mengajukan di pinjaman online, kita hanya mengupload beberapa dokumen dan mengisi beberapa form yang diperlukan oleh aplikasi dan kita menunggu proses verifikasi kurang lebih 1x24 jam. Nanti akan ada notifikasi tentang apakah pengajuan kita diterima atau tidak. Jika pengajuan kita di ACC, maka dana akan masuk ke rekening kita kurang lebih 5 menit. Nah, itu ya kenapa banyak orang ingin melakukan pinjaman online karena selain cepat, mudah dan juga menghemat waktu dan juga bisa membantu kita dalam keuangan ketika kita lagi terdesak keuangan, ketika lagi butuh-butuhnya dana, pinjaman online bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang lagi membutuhkan. Nah, kemudian untuk yang paling penting ini ya, yang perlu teman-teman waspadai adalah resiko dari melakukan pinjaman online. Pasti kita ketika melakukan sesuatu pasti ada untung, pasti ada rugi, pasti ada resikonya kan ya. Nah, di sini resikonya dari kita mengajukan pinjaman online ini, pastikan ketika kita melakukan di ilegal, pastinya data kita aman dan juga kita tidak diteror ketika kita mengalami gagal bayar. Pastikan ketika teman-teman sudah memutuskan untuk melakukan pinjaman online, pastikan teman-teman sudah bisa membayarnya. Jangan sampai teman-teman melakukan galbay atau gagal bayar atau tidak membayar pinjaman yang sudah teman-teman pinjam. Konsekuensinya jika kita minjam di legal, maka selama kurang lebih ya 3 bulan berturut-turut kita tidak membayar, maka data kita akan masuk ke BI checking atau ke SLIC. Artinya data kita di blacklist, jadi kita tidak bisa meminjam di bank konvensional atau mengajukan kredit lainnya karena data kita sudah masuk SLIC. Dan kemudian resiko yang kita alami jika kita gagal di pinjaman online ilegal, pastinya data kita disebar oleh pihak perusahaan di pinjaman online ilegal. Biasanya mereka menyebar data itu ke semua kontak-kontak kita ya. Beda kalau yang di pinjaman online legal, jika kita gagal bayar, mereka tidak akan sebar data, tapi mereka hanya memberikan pemberitahuan ke kontak darurat kita saja, bukan di luar kontak darurat.
Beda dengan pinjaman online ilegal, mereka akan mengirim data-data yang sudah kita kirim, termasuk ektp, termasuk foto selfie kita, nomor rekening, nama kita, jumlah hutang kita ke semua kontak-kontak handphone kita. Karena ketika kita mengajukan di aplikasi itu pasti akan meminta untuk mengizinkan mereka mengakses ke kontak kita. Sementara kalau legal, mereka hanya mengakses lokasi, kamera, kemudian suara. Cuman itu yang mereka, mikrofon maksudnya ya, cuman itu yang akan mereka akses. Beda kalau legal, mereka akan mengakses kontak, gambar, kemudian beberapa aplikasi-aplikasi yang terpenting di handphone kita. Oleh sebab itu kenapa sering terjadi ya, ada beberapa orang yang gagal bayar di ilegal, data mereka tersebar luas di semua kontak-kontak mereka. Itu udah resiko dari kita melakukan pinjaman online, baik itu legal maupun ilegal. Oke, itulah penjelasan dari saya, penjelasan singkat ya tentang serba-serbi pinjaman online yang wajib teman-teman ketahui sebelum melakukan pinjaman. Sebaiknya ketika ingin mencoba melakukan pinjaman online, telusuri terlebih dahulu aplikasi apa dan apakah sudah terdaftar di OJK atau tidak. Pesan saya dari saya ya, jika teman-teman sudah melakukan pinjaman online, jangan lupa dibayar pinjamannya tepat waktu. Jangan sampai teman-teman terjerat dengan yang namanya gagal bayar. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat dan bisa digunakan oleh teman-teman yang lagi membutuhkan dana darurat. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.